Tindakan baik si rubah licik. Dahulu kala, ada seekor rubah licik bernama Felix. Felix suka bermain trik pada hewan-hewan lain di hutan. Dia akan menyembunyikan barang-barang mereka dan tertawa kecil saat mereka mencarinya. Suatu hari, hutan mengalami masalah besar. Beberapa hewan tidak bisa menemukan makanan mereka, dan mereka lapar. Felix melihat teman-temannya sedih dan khawatir. Dia merasa bersalah telah menyebabkan masalah bagi mereka. Mungkin saya bisa membantu, pikirnya. Alih-alih bersikap licik, Felix memutuskan untuk bersikap baik. Dia diam-diam berkeliling hutan, mengumpulkan makanan ekstra yang sudah dia sembunyikan sebelumnya. Dia meletakkan makanan itu di dekat rumah teman-temannya, agar mereka bisa menemukannya dengan mudah. Hewan-hewan itu terkejut dan bahagia melihat makanan tersebut. Siapa yang melakukan ini? Mereka bertanya-tanya. Felix melihat dari kejauhan, merasa bahagia di dalam hatinya. Dia ingin membuat teman-temannya tersenyum. Sejak hari itu, Felix berhenti menjadi rubah licik. Dia menjadi rubah yang membantu dengan melakukan tindakan kebaikan untuk teman-temannya. Dan begitulah, rubah licik Felix berubah menjadi teman yang baik dan membantu, yang membuat semua orang di hutan bahagia dengan tindakan kebaikannya. Pelajaran rendah hati, raja yang sombong. Dahulu kala, ada seorang raja angkuh bernama Leo. Raja Leo sangat sombong dan selalu merasa dia yang terbaik. Dia suka membuat tentang kekayaannya dan istananya yang megah. Suatu hari, seorang petani miskin bernama Tim datang ke istana raja. Tim baik hati dan rajin bekerja, tetapi dia tidak memiliki banyak uang. Raja Leo menatap rendah Tim dan berkata, "Apa yang kau inginkan, petani kecil?" Tim menjawab dengan rendah hati, "Yang mulia, saya hanya butuh sedikit bantuan untuk memberi makan keluarga saya. Hasil panen tidak tumbuh baik tahun ini." Namun, raja hanya tertawa dan berkata, "Mengapa saya harus repot-repot membantumu? Saya adalah raja besar, dan kau hanya seorang petani sederhana." Tim merasa sedih, tetapi tidak menyerah. Dia meminta bantuan raja sekali lagi. "Yang mulia, setiap bantuan akan dihargai." Namun, Raja Leo menolak dan mengusir Tim. Esok harinya, badai besar melanda kerajaan. Hujan turun dengan deras, dan angin kencang bertiup. Sungai di dekat istana mulai meluap, dan air mencapai istana raja. Raja Leo ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia mencoba menghentikan air, tetapi terlalu banyak baginya. Lalu, dia teringat petani yang rendah hati, Tim. Dia berpikir, mungkin Tim bisa membantu saya. Raja Leo mengirim kesatrianya untuk mencari Tim dan membawanya ke istana. Ketika Tim tiba, dia melihat raja dalam kesulitan. Dia tidak merasa bangga atau angkuh seperti raja. Sebaliknya, dia merasa kasihan padanya. Tim segera bekerja. Menggunakan alat dan pengetahuannya, dia membangun penghalang yang kuat untuk menghentikan air agar tidak meluap ke istana. Raja Leo terkagum-kagum, "Kau melakukannya. Kau menyelamatkan istanaku," katanya, merasa bersyukur. Tim tersenyum dengan ramah dan berkata, "Ya, yang mulia, penting untuk membantu satu sama lain, tidak peduli siapa kita." Raja Leo belajar pelajaran berharga hari itu. Dia menyadari bahwa menjadi rendah hati dan baik lebih penting daripada merasa bangga. Sejak hari itu, Raja Leo menjadi penguasa yang baik dan rendah hati. Dia memperlakukan semua orang dengan hormat dan membantu yang membutuhkan. Dan begitulah, Raja angkuh Leo belajar pelajaran rendah hati dari petani baik hati Tim, dan mereka menjadi teman baik
bekerja sama untuk membuat kerajaan menjadi tempat yang lebih baik. Kemurahan hati si belalang serakah. Dahulu kala, di padang rumput yang cerah, ada seekor belalang rakus bernama Gom. Gom suka makan dan menyimpan semua daun lezat untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin berbagi dengan teman-teman serangganya. Suatu hari, cuaca berubah dan musim dingin tiba. Padang rumput menjadi dingin dan tidak ada lagi daun untuk dimakan oleh Gom. Gom merasa lapar dan khawatir. Dia melompat-lompat mencari makanan, tetapi tidak ada yang tersisa. Lalu, Gom melihat teman-teman serangganya, seperti semut dan kepik, bekerja sama untuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Mereka menyimpan makanan untuk bertahan di hari-hari yang dingin. Gom merasa bersalah karena begitu rakus dan tidak membantu teman-temannya. Dia ingin berubah. Dia melompat ke teman-temannya dan berkata, "Maaf karena egois, bolehkah saya membantu kalian mengumpulkan makanan juga?" Semut dan kepik terkejut tetapi senang mendengar kata-kata baik dari Gom. "Tentu, Gom, kamu bisa bergabung dengan kami," kata mereka. Akhirnya, Gom bekerja bersama teman-temannya, mengumpulkan daun dan biji-bijian. Kali ini, dia tidak memakan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berbagi makanan dengan serangga lain. Hari-hari musim dingin masih dingin, tetapi sekarang, Gom dan teman-temannya memiliki cukup makanan untuk tetap hangat dan kenyang. Gom menyadari bahwa menjadi dermawan dan membantu orang lain jauh lebih baik daripada menjadi rakus. Sejak hari itu, Gom sang belalang menjadi dikenal karena perbuatan dermawannya. Dia dan teman-teman serangganya berbagi makanan dan saling membantu, membuat padang rumput menjadi tempat yang bahagia untuk semua orang. Dan begitulah, belalang rakus Gom belajar untuk menjadi dermawan dan baik hati, dan dia serta teman-temannya hidup bahagia selamanya. Kisah perubahan kurcaci nakal. Dahulu kala, ada seorang kurcaci nakal bernama Tom. Tom suka bermain trik pada teman-temannya di hutan. Dia akan menyembunyikan barang-barang mereka dan tertawa kecil saat mereka mencarinya. Teman-teman Tom tidak suka trik nakalnya. Mereka merasa sedih dan memintanya untuk berhenti, tetapi Tom tidak mendengarkan. Suatu hari, Tom mendapat masalah. Dia tanpa sengaja jatuh ke lubang dalam di hutan. Dia merasa takut dan menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan. Tom berteriak, "Tolong, tolong, ada yang bisa mendengar aku?" Teman-teman hutannya mendengar teriakannya dan berlari ke lubang. Mereka bekerja sama untuk menarik Tom keluar dengan aman. Tom bersyukur atas bantuan teman-temannya. Dia merasa bersalah karena nakalnya dan membuat mereka sedih. Dia berkata, "Maaf atas trik nakalku. Aku akan berubah dan menjadi teman yang baik mulai sekarang." Teman-temannya memaafkannya dan memberinya kesempatan lain. Tom mulai melakukan hal-hal baik untuk teman-temannya. Dia berbagi camilannya dan membantu mereka mencari barang yang hilang. Dia bahkan bercerita lelucon yang lucu untuk membuat mereka tertawa. Teman-temannya melihat perubahan pada Tom, dan mereka menyukai kurcaci baik hati yang baru. Seiring berjalannya waktu, kebaikan Tom menyebar ke makhluk lain di hutan. Dia menjadi dikenal sebagai kurcaci ramah yang selalu membantu orang lain. Tom merasa bahagia di dalam hatinya.
tahu bahwa menjadi baik jauh lebih baik daripada nakal. Dan begitulah, kurcaci nakal Tom belajar untuk menjadi baik, dan dia serta teman-temannya di hutan hidup bahagia selamanya.